kalau misalnya kemarin saya ziarah ke Syekh Kuro, itu ternyata juga di Ubaidillah di situ tulisnya ada Ubaidillah itu. Jadi artinya bahwa banyak ya di Ubaidillah ya. Coba kita lihat misalnya Syekh Kuro di Karawang itu, kalau misalkan ada di makamnya pintu masuk itu ada Sampingnya ke sana berarti ya di sampingnya ke Ubaidillah. Nah itu tentunya Balawi senang terkait itu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan mahasiswa pasca sarjana Universitas Nahdlatul Ulama berkaitan dengan pelurusan sejarah peradaban Nusantara. Beliau ini konsentrasi pendidikannya adalah sejarah peradaban Islam Nusantara. Saya sapa dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabarnya pasti baik. Kalau nggak baik ya. Oke, kita mencoba melipir sedikit ya Ustaz. Kan sekarang lagi panas-panasnya debat soal nasab ya. Ada dua kubu, ada yang pro dan kontra. Kita coba menggali lebih dalam persoalan pelurusan sejarah Nusantara. Karena kan kita 350 tahun dijajah Belanda, banyak sekali penyelewengan sejarah peradaban. Oke. Saya mungkin nanti akan lebih fokus berkaitan dengan sejarah Islam di Nusa Tenggara Barat, di Lombok. Oke. Mungkin bisa dikasih clue dulu Ustaz biar netizen paham. Seperti apa sejarah masuknya Islam di bumi Lombok, Ustaz? Ya, Islamisasi di Lombok itu tentunya banyak versi, tapi yang paling kuat itu adalah versi dari Jawa yang dibawa oleh Sunan Giri keempat yang dinamakan dengan Sunan Prapen. Berarti Sunan Prapen di Lombok itu Islamisasi di zaman Wali Songo ya? Di zaman Wali Songo, ya. Oke, lanjut. Yang kemudian meskipun nanti ada lagi-lagi saya katakan banyak versi juga gitu, tapi yang lebih kuat itu bisa kita tarik kesimpulan ya, bukan bisa juga pendapat yang dikatakan oleh para sejarawan yang berkaitan tentang Lombok itu, Islamisasi di Lombok itu Sunan Prapen yang akhirnya di daerah Lombok itu ada namanya wilayah Prapen wilayah Prapen di daerah Prapen gitu. Nah itu juga salah satu pembuktian bahwa ya Sunan Prapen menyebarkan Islam di tanah Lombok. Nah, dan kalau misalkan kita lihat, termasuk misalnya Ahmad Basso juga pernah mengatakan itu gitu. Dan beliau nulis misalnya Islamisasi di Indonesia Timur itu banyak dilakukan oleh Sunan Giri. Sunan Giri. Nah, apakah nanti ada kaitannya juga? Bagaimana kita bisa menelusuri itu? Tentunya nanti lihat tulisan-tulisan daripada naskah-naskah yang ada pada saat itu terkait tentang Islamisasi di Indonesia Timur. Tapi murid-murid daripada Sunan Giri itu banyak yang kemudian disebarkan ke Indonesia Timur, bagian timur ya. Termasuk sampai ke Papua. Ini kata Ahmad Basso. Ada oknum nih, ada oknum yang bilang kalau nggak ada moyang aneh ke Nusantara ente masih nyembah batu, berarti itu terbantahkan nggak ya? Kan ini baru datang abad 19. Iya. Berarti terbantahkan tuh Ustaz ya? Bisa kita katakan kalau misalnya terkait tentang Wali Songo juga banyak versi yang ada juga yang Ba'alawi dan sebagainya itu, dan kalangan Ba'alawi juga sangat suka ketika nasab-nasab Wali Songo dikaitkan dengan Ba'alawi gitu ya. Dan tentunya ulama di Jawa itu di Nusantara itu misalnya kemarin saya ziarah ke Syekh Kuro, itu ternyata juga di Ubaidillah di situ tulisnya ada Ubaidillah itu. Jadi artinya bahwa banyak ya di Ubaidillah ya. Coba kita lihat misalnya Syekh Kuro di Karawang itu, kalau misalkan ada di makamnya pintu masuk itu ada sampingnya ke sana berarti ya di sampingnya ke Ubaidillah. Nah itu tentunya Balawi senang terkait itu, dan tapi kita tidak pernah mendeskripsikan bahwa yang salah itu sahabat Santri Kota, disclaimer dulu bahwa perbincangan kita tidak untuk mendeskripsikan tidak tapi kita bicara tentang ilmu. Ilmu bahwa misalnya nih ada sejarah masa lalu kita yang sudah mapan kemudian direvisi kita harus legowo kan, maunya kita kan menatap masa depan bangsa lebih baik dengan cara menerima cerita-cerita atau sejarah masa lalu juga yang
betul-betul terjadi Republik. Betul. Oh, berarti di Syekh Kuro juga? Ya ada. Pernah saya kemarin pas tahun baru saya ziarah ke Syekh Kuro, itu ada apa namanya sambungannya beli sampai ke Ubaidillah. Yang menandatangani itu adalah Abah Anom itu ada tanda tangan Surya Laiha itu. Ya mursyid tarekat itu ya. Nah, yang kemudian sekarang ada versi A, versi B dan sebagainya. Wallahu a'lam lah, kita tidak bisa menafikan itu, tapi hal yang perlu kita garis bawahi bahwa tentunya sikap pengakuan itu harus dihapuskan gitu ya. Karena Rasulullah juga tidak pernah mengajarkan itu, keakuan itu. Gua. Kalau misalnya tidak nenek moyang saya, apa dan sebagainya. Kemarin kita katakan bahwa sejarah itu secara vertikal dan secara ilmu tasawuf gitu ya. Semua batin itu misalnya yang menciptakan segala satunya Allah gitu ya. Bukan diri kita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi sikap pengakuan itu yang paling dibenci juga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena istilahnya ya mohon maaf, misalnya kita bisa syirik tingkat utama itu ya, pengakuan aku dan sebagainya. Tidak ada keakuan itu, harus kita hilangkan lah sikap keakuan. Oke. Menurut Ustadz, ini kan kita kembali ke tema kita ya, persoalan Islamisasi di Lombok ya. Kalau dalam tradisi masyarakat Lombok itu seperti apa menghormati seorang guru? Seperti apa? Sama nggak dengan di daerah Jawa yang tangan, kemudian istilah tabarukan, pengalap paroka, sama nggak? Ada. Yang tadi misalnya kita katakan bahwa Islamisasi di Lombok itu dari yang paling kuat itu Sunan Praten, Sunan Giri. Yang memang identik dengan metode Wali Songo dan Jawa gitu. Terus kalau hari ini implikasi secara sosial di tengah masyarakat itu masih mirip atau sama, atau sudah mulai berbeda dengan di Jawa? Kalau misalnya perubahan sosial itu memang kita tidak pernah menafikan terkait tentang teknologi yang berkembang itu ya. Terkait bagaimana menghormati orang lain dan sebagainya. Tentunya kalau misalnya kita lacak dari 2010 atau di bawah 2010 itu sampai 2015 itu tentunya transnasional itu kan, ideologi transnasional itu kan merajalela, termasuk di Lombok juga ada. Tapi alhamdulillah berkat para tuan guru di Lombok yang belajar secara keilmuannya, jaringan keilmuannya dengan jaringan keilmuan di KK Jawa, ke Haramain dan sebagainya, itu bisa memperkuat juga bahwa yang mempertahankan tradisi budaya, kemudian lokal wisdom yang ada di Lombok itu akhirnya bisa diperisai lah sama para tuan guru kita. Kalau boleh tahu, liput polemik nasab ini bagaimana respon masyarakat Lombok ini? Ya, sebagai peneliti atau sejarawan dan sebagainya, sebagai peneliti. Ya, hari ini memang saya belum pernah melihat ya. Saya belum pernah melihat secara langsung bagaimana respon mereka, karena tentunya itu butuh penelitian yang mendalam juga, butuh waktu juga. Tapi saya kira karena yang kemarin kita bahas bahwa di Lombok tidak ada penyebutan Habib itu, tidak ada penyebutan Habib Sayyid. Ya mungkin nggak terlalu cuek, nggak terlalu apa juga kan, tapi ini atau masyarakat Lombok sibuk nonton TV. Bisa juga. Punya sirkuit. Iya, bisa juga itu, bisa karena perkembangan teknologi. Iya, bisa juga. Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari komentar yang mengatakan saya dari Lombok apalah sebagainya, dan membenarkan bahwa di Lombok tidak ada Habib, adanya Sayyid gitu, adanya Ai dan sebagainya yang kemarin kita katakan itu ya. Betul adanya gitu ya. Jadi gak ada cerita-cerita dawir segala macam Lombok ya? Belum mungkin ya, belum nyampe ya. Belum. Atau ada cuman tidak masif ya. Tidak masif di Jawa ya. Di Madura. Saya juga dapat laporan Ustaz. Ternyata masyarakat juga banyak cerita-cerita yang sama. Saya pikir cerita-cerita itu hanya fitnah di medsos. Ternyata yang mengaku mengalami banyak. Mungkin menjadi catatan juga ya. Dan sebetulnya
semoga tidak menjalar ke mana-mana ya, termasuk misalnya yang mengkultuskan itu, misalnya ya mohon maaf bisa kita katakan dia keturunan orang yang memang bagus. Kalau di Lombok itu lalu dan sebagainya itu kan. Nah, kalau misalnya ada kemiripan-kemiripan itu, karena kan tentunya kalau misalkan kita bicara sejarah itu ada kolektif memorial gitu ya. Kolektif memorial itu ya apa yang sudah ada di zaman lalu kemudian terulang lagi di zaman sekarang, lalu kemudian praktek-praktek itu juga di kalangan ini mungkin hampir sama gitu ya, hampir sama. Misalnya kita bahas terkait tentang nasab Ba'alawi gitu ya, yang keturunan Rasulullah. Mungkin di selain nasab kerajaan yang memang punya kemiripan yang sama juga dengan apa yang dilakukan oleh misalnya yang menyimpang dari Ba'alawi itu gitu kan, bahwa dia mengaku keturunan raja, keturunan sultan, apa yang kemudian ada bangsawan kalau menjadi lalu, mungkin bisa juga tuh lalu itu bisa dibeli juga ternyata, lalu apa dan sebagainya itu sudah ada harganya juga. Iya gitu, lalu mungkin ini fenomena yang lumrah di mana aja. Iya. Ya, apalagi yang dijual dan tanda kutip nama Rasulullah. Iya. Nama rajanya banyak orang pingin. Betul. Kemarin saya sempat dapat laporan juga di kampung saya itu juga banyak orang yang minat dengan daftar itu, dan dia motor, tetapi karena tidak terbukti secara ilmiah dan tidak ada catatan manuskrip yang dimiliki oleh dia, ya tetap ditolak. Iya. Dan itu sebetulnya udah tradisi ya, sebetulnya itu ya, tradisi di masyarakat kita. Kalau misalnya dia mengaku keturunan orang soleh, dia juga dihormati dan sebagainya. Islam sendiri sebetulnya mengajarkan bahwa kita itu bukan menghormati keturunannya, tapi kita menghormati bagaimana ketakwaannya kepada Allah ya kan. Inna akramakum indallahi atqakum, itu bukan siapa bapakmu, siapa keturunanmu, tapi bagaimana ketakwaanmu itu kan. Intinya kalau kita kembali ke tema inti kita, Ustadz, kalau sejarah penyebaran Islam di Indonesia Timur bukan berlaku sejak lama, di zamannya Sunan Prapen. Iya, Sunan Giri dan Sunan Prapen. Jadi disclaimer lagi ya sahabat-sahabat, bahwa Indonesia Timur ini Islamnya sudah lama, bukan baru-baru ini ya. Jadi peran Wali Songo itu sangat sentral dalam penyebaran Islam di bumi Nusantara, bukan hanya di daerah Jawa saja, tetapi di wilayah di luar Pulau Jawa juga ada peran Wali Songo. Walaupun tidak secara langsung, mungkin cucu-cucunya keturunannya. Betul. Mungkin cukup. Iya, siap. Durasinya sangat terbatas. Sekian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.